teman-teman mahasantri Mahad Ali melalui Masnawi Institute, dan begitu juga sebaliknya teman-teman mahasantri Mahad Ali Indonesia juga bisa berkenalan dengan para praktisi akademisi di luar Mahad Ali juga melalui Masnawi Institute. Nah, saya juga ini baru bergabung beberapa hari, tapi Masya Allah udah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Masnawi Institute. Gitu ya. Program Masnawi Institute diantaranya ialah Fikih Talk atau diskusi seputar fikih dan isu-isu aktual, kemudian book talk, bedah buku, dan karya menarik dari para mahasantri dan akademisi seperti yang akan kita lakukan malam hari ini, dan quotes hikmah berupa video pendek berisi untayan hikmah. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran boleh langsung follow aja ya Instagramnya di Masnawi Institute. Ada juga di YouTube Masnawi Institute dan Twitternya di @masnawi. Sekali lagi, teman-teman yang belum follow bisa segera follow Instagramnya di Masnawi Institute, kemudian juga di Twitter @masnawi, dan juga teman-teman bisa subscribe langsung di YouTube-nya di Masnawi Institute, gitu ya. Nah, Masnawi Institute ini didirikan ya oleh Mas Safdinar Muhammad An-Nur yang malam ini juga telah membersamai kita semua. Kemudian juga bersama Mas Arish Abror Zukroni. Ya, beliau berdua adalah founder dari Masnawi Institute yang malam ini juga sudah membersamai kita semua. Harapannya semoga Masnawi Institute ini dapat terus berkembang, berjalan rutin acaranya, istiqomah, continue, dan bisa mendatangkan narasumber dan pembanding yang hebat-hebat agar mendapatkan banyak manfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman yang udah join di acara malam ini juga ke depannya semoga bisa join terus di acara-acaranya Masnawi Institute, karena keren-keren acaranya. Kalau teman-teman udah follow Instagramnya, di sana banyak banget kajian-kajian fikih, apa sih yang sudah dibahas di Masnawi Institute ya. Pokoknya banyak banget deh berkah dan manfaatnya kalau teman-teman follow kegiatannya Masnawi Institute. Oke, kita kembali ke acara pada malam hari ini. Ya, bedah buku Tetesan Kopi dari Peradaban Peci. Seperti tadi saya sebutkan, penulisnya adalah Mas Muhammad Sya'dullah Fauzi atau biasa disebut Mas Fauzi. Oke. Nanti selama 30 menit ke depan, ya beliau akan menjelaskan apa saja isi dari buku ini. Mungkin juga meliputi bagaimana proses penulisannya dan hal-hal unik yang lainnya yang bisa kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya, saya akan membacakan atau menyampaikan sedikit biografi beliau. Biografi dari Mas Fauzi atau Mas Muhammad Sya'dullah Fauzi yang telah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Beliau bernama lengkap Muhammad Sya'dullah Fauzi, MPD. Tempat tanggal lahirnya di Jepara, 24 November 1997. Ya. Kemudian alamatnya di Desa di Desa Lebaawu. Desa Lebaawu, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara. Beliau bisa dikontak melalui nomor WhatsApp atau nomor HP 0857 4011 8326. Saya ulangi, 0857 4011 8326. Mas Fauzi, kalau setelah selesai acara ini banyak yang WA, jangan kaget ya. Kemudian beliau juga bisa dihubungi melalui email di fauzisadullah97@gmail.com. fauzisadullah97@gmail.com. Kemudian beliau juga bisa di-follow melalui akun Instagram saudullah.fauzi, akun Twitter Sadullah Fauzi. Oh, dan untuk WA ada lagi nih. Sorry, kalau tadi yang awal cuma nomor kontak doang ya, nomor HP aja. Tapi untuk nomor WA-nya beliau bisa dihubungi di 0812 1740 4817. Sekali lagi di nomor WA 0812 1740 4817. Itu ya. Kemudian beliau nih mempunyai skill diantaranya Arabic language. Ya,
academic writing, kemudian Microsoft Office dan public speaking. Keren banget ya, nggak diragukan lagi lah kenapa beliau bisa menulis buku sekeren ini karena skillnya juga keren gitu. Kemudian pendidikan formal beliau menempuh MTS di MTS TBS Kudus ya pada tahun 2010 sampai 2013. Kemudian di MA atau Madrasah Aliyah TBS Kudus pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian menempuh pendidikan S1 di PBA atau Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 sampai 2020. Kemudian S2 di jurusan yang sama yaitu Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga tahun 2020 sampai 2022. Kemudian untuk pendidikan non formalnya beliau nyantri di Ma'had Ulumus Syar'iyyah Yanba'ul Quran Kudus pada tahun 2013 sampai 2016. Kemudian beliau ngalih mondok ke Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, selain tadi skill dan riwayat pendidikan, beliau juga tentunya aktif di organisasi. Di antaranya pernah menjadi seksi Ma'arif Pondok Pesantren Mus Yaqi. Ya. Musyiki itu Ma'had Ulumus Syar'iyyah Yanba'ul Quran Kudus pada tahun 2014 sampai 2015. Kemudian juga pernah menjadi ketua lembaga Ubudiyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian juga pernah menjadi pengurus DPW 3 ITLA Departemen Minat dan Bakat pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian juga pernah menjadi pengurus HMJ Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga pada 2017 sampai 2018. Kemudian menjadi pengurus Banom Minat Bakat PBA UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017 sampai 2019. Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 sampai 2021. Koordinator Dewan Pertimbangan Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2021 sampai 2022, pengurus PC GP Ansor Kabupaten Jepara dari 2021 sampai 2025. Artinya sekarang juga masih aktif ya. Nah, kemudian setelah tadi riwayat pendidikan, skill dan pengalaman organisasi, juga beliau mempunyai pengalaman dan kegiatan diantaranya tenaga pengajar di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Kemudian beliau juga pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di pesantren MI Wahid Hasyim. Kemudian beliau juga pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di pesantren SMA Wahid Hasyim, wakil kepala Madin Wahid Hasyim, tim jurnal Al-Mahara, jurnal pendidikan bahasa Arab. Terus juga managing editor jurnal Hetogogia, ya, Journal of Islamic of Education. Kemudian pembicara di talk show Scopus FKMPS FITK UIN Sunan Kalijaga. Kemudian juga beliau adalah penerima beasiswa publikasi ilmiah Rumah Jurnal FITK UIN Sunan Kalijaga, Anugerah Teladan Mutu kategori mahasiswa Disnatalis ke-70 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian narasumber Academic Writing Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, narasumber pelatihan penulisan jurnal FKMPS FITK UIN Sunan Kalijaga, narasumber upgrading FKMPS FITK UIN Sunan Kalijaga, narasumber pelatihan penulisan jurnal FKMPS FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, narasumber pelatihan jurnal pasca sarjana YIN Ponorogo, editor ensiklopedia tematik teori-teori pendidikan, ya, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang terakhir, karya-karya beliau, selain buku yang akan kita bedah hari ini, yaitu Tetesan Kopi dari Peradaban Peci, beliau juga pernah menerbitkan karya yaitu Cybergogi, Paradigma in Arabic Language Learning at Islamic Universities during the COVID-19 pandemic. Ya, diterbitkan oleh Arabi Journal of Arabic Studies, volume ke-6, nomor 2 Desember 2021. Kemudian eksperimentasi model pembelajaran problem based learning
dalam pembelajaran Nahwu di kelas 10 SMA. Juga diterbitkan oleh jurnal Al-Fazuna. Kemudian the Fellows of Interconnection in the Material of Arabic Textbook for Islamic Senior High School in Indonesia diterbitkan oleh jurnal At-Ta'rib, ya. Itu jurnal program studi pendidikan bahasa Arab YIN Palangkaraya. Kemudian juga pernah melahirkan karya implementasi paradigma heutagogi dalam pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi, sebuah systematic review diterbitkan oleh jurnal Heutagogia, Journal of Islamic Education. Kemudian The Real of Language Acquisition, Theory in Arabic Open Learning, Skinner's Behaviors Perspective, diterbitkan oleh Izdihar Journal of Arabic Language Teaching, Linguistic, and Literature. Kemudian yang terakhir adalah buku yang akan kita bedah pada malam hari ini, yaitu Tetesan Kopi dari Peradaban Peci, kumpulan refleksi seorang santri yang diterbitkan oleh CV Nakomu Jombang. Gitu ya, wah banyak banget. Saya sampai merinding ini bacanya aja ya, Mas Fauzi. Nggak heran dari CV beliau yang sangat luar biasa ini, kemudian beliau bisa melahirkan sebuah karya yang luar biasa dan juga karya-karya yang lainnya yang tentunya nggak kalah luar biasa. Oke, langsung saja kepada Mas Muhammad Sa'adullah Fauzi MPD, waktu selama 30 menit ya, mudah-mudahan cukup untuk membedah buku ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas ya? Siap Ya, Mas. jelas. Jelas. Sebelumnya ini saya minta maaf nih untuk pembanding saya, mohon untuk menghidupkan kameranya biar saya ada temannya. Mas Emil, monggo. Hidupkan kameranya Mas, biar saya ada temannya. Jadi Ya. nggak kelihatan kalau ngomong sendirian ya. Siap Mas Fauzi, sebentar Mas, ini saya tak cari headset dulu ya. Oke. Ya, sambil saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman dari Masnawi Institute yang diinisiasi oleh Ustadz Aris Abdul Zukroni dan juga Ustadz Safdinar Muhammad An-Nur. Terima kasih juga kepada Ustadzah Hilyatul Aulia sebagai moderator pada acara malam hari ini, dan tak lupa rekan saya, teman sebantal saya di kamar di pondok dulu ya, Mas Muhammad Emil Hakim Aba ya, sebagai pembanding pada acara pada malam hari ini. Oke, sebelumnya hari apa kemarin ya, saya diminta Ustadz Aris. Ustadz Aris ini juga sebenarnya rekan saya di pondok di Kudus dulu ya, begitu juga dengan Ustadz Safdinar gitu ya. Nah itu hari apa kemarin ya, pokoknya minggu ini itu diminta sharing ilmu lah tentang kok bisa sampai nerbitin buku gitu ya. Lalu kemudian saya nggak langsung mengiyakan itu Mbak Hilya, saya tidak langsung mengiyakan, oh ya nggak langsung, saya minta ketemu dulu Mas, minta ketemu dulu ya di warung kopi di Jogja. Kebetulan saya dan Ustadz Aris ini sama-sama di Jogja ya, masih di Jogja gitu. Nah, ajak ngopi, ini sebenarnya gimana? Soalnya saya merasa buku saya ini ya belum pantas untuk dibedah gitu ya. Belum pantas untuk dibedah secara spesifik gitu. Bahkan saya agak malu gimana gitu. Bahkan itu kan dari pihak penerbit itu kan punya menawarkan untuk dibikin pamflet PO. Sebenarnya saya juga agak malu ya.
Artinya tidak terlalu bermutu gitu loh kalau saya bilang. Cuma kemudian saya masih ingat senior saya dulu bilang, berkarya kok malu gitu ya. Dia pernah bilang, berkarya kok malu. Malu itu kalau tidak berkarya gitu ya. Artinya sekecil apapun ya karya itu ya tetap harus dibrandingkan gitu ya istilahnya, seperti itu. Apalagi kita terutama ini di Masnawi ini banyak juga yang punya dimensi sebagai santri gitu guys. Jadi kalau punya karya ya tetap harus dibrandingkan, itu personal branding. Jadi santri itu ya jangan tawaduk nemen gitu, kayak Mas Emil Hakim Aba itu kan tawaduk banget ya sebenarnya, prestasinya juga banyak banget gitu, tapi dia sangat tawaduk. Oke, terus kemudian saya mengiyakan dari Ustadz Aris itu untuk mengisi di Masnawi Institute ya. Saya sebelumnya nanya, ini Masnawi Institute orangnya siapa saja gitu ya. Ternyata dari beliau bilang insya Allah banyak ini komunitasnya gitu ya. Dan semoga akan berkembang lebih besar lagi, karena inisiasi-inisiasi seperti ini dari kalangan santri yang menjadi akademisi, jadi kolaborasi antara akademisi dan santri itu memang harus tetap harus banyak ada gitu loh. Jadi jangan sampai lepas gitu. Walaupun kita yang sebelumnya di pondok kemudian pas di kuliah kita nggak mondok, atau artinya kita sudah jadi akademisi, tentu dimensi santri itu harus tetap ada. Ini salah satu ada di judul di buku saya ini ya. Itu ada judulnya dua pakaian santri gitu ya, yang harus ada. Nanti kalau pengen baca ikut PL gitu aja. Kemudian sebenarnya buku saya ini, buku yang berjudul Tetesan Kopi dari Peradaban Peci ini terkesan judulnya agak apa ya, majas banget gitu ya, lebay banget gitu, ada lebay-lebaynya sedikit. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya bingung untuk mencari judul untuk buku saya ini, karena sebenarnya buku saya ini adalah hanya kumpulan tulisan saya yang saya tulis terutama sejak pandemi COVID-19 itu ya. Jadi bahkan itu saya baru belajar nulis itu ya. Jadi buku ini adalah buku saya belajar nulis gitu. Jadi bukan ini masih belajar nulis. Jadi kalau Mbak Hilya yang juga sudah menerbitkan buku itu membaca tulisan saya mungkin masih jauh ya levelnya di bawah tulisannya Mbak Hilya. Jadi memang ini buku saya pas ajaran nulis gitu, bisa dibilang seperti itu. Saya ingat waktu 2020 ya, pertama kali pandemi COVID melanda di Indonesia, dan itu kebetulan bulan April itu saya alhamdulillah pas itu sudah lulus S1 ya. Jadi habis itu sudah nggak ada kuliah, sudah tidak ngerjain skripsi lagi, apalagi di pondok pas itu disuruh pulang kan gitu ya, disuruh pulang karena ada COVID itu. Kemudian saya di rumah itu kok galau gitu ya, maksudnya, ngapain ini kan, bingung saya di rumah, mau jualan juga ya artinya saya itu seseorang yang selalu ingin pengen, jadi prinsipnya setiap hari harus ada pengetahuan baru yang saya dapat gitu, pokoknya gitu. Jadi pas pandemi itu mulai 2020 saya S1 lulus itu kan Februari sebenarnya. Jadi Maret ada COVID, kemudian kan saya di rumah itu sampai setengah tahun lebih. Nah itu saya mulai mulai intens lagi untuk membaca buku. Sebenarnya sebelumnya saya juga membaca buku ya, cuma tidak seintens pas waktu pandemi itu. Jadi pandemi itu juga membawa berkah yang banyak buat saya khususnya gitu ya, membawa berkah. Jadi tergantung kita akan mengambil hikmahnya seperti apa. Jadi itu saya bisa setiap bulan itu bisa membeli 3-4 buku yang saya habiskan di bulan itu juga gitu ya. Jadi mulai Mei, Juni, Juli, Agustus
Ya, Juli itu saya mulai daftar S2 di Jogja juga. Sebelum September akhirnya saya masuk kuliah S2 Oktober karena diundur pas itu. Nah, jadi rentang waktu itu saya gunakan untuk membaca buku dan menulis, dengerin YouTube juga dari tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh Indonesia kayak Prof. Nadir Shah Hussein, terus bahasa Habib Hussein Ja'far Al-Hadar itu ya, tokoh-tokoh inspirasi buat saya di dunia literasi, terutama dari kalangan santri karena beliau dari kalangan santri gitu ya. Nah itu akhirnya saya mencoba nulis dari hasil bacaan saya nulis dari hasil refleksi saya dari suatu peristiwa itu saya nulis, tak tulis ya itu makanya saya bilang ini buku ini adalah buku saya dalam belajar menulis. Jadi ini masih ajaran, jadi kalau terkesan kurang bagus ya mohon dimaklumi gitu. Nah itu kemudian saya mulai awalnya saya bikin blog sendiri ya, blog gratis, tidak modal sama sekali ya karena pas itu masih belum punya pemasukan banyak juga, jadi belum mampu beli domain, belum mampu beli apa gitu ya untuk blogspot yang berdomain mahal itu. Jadi masih .blogspot untuk mengoleksi tulisan-tulisan saya. Kemudian saya berinisiatif di kemudian hari saya berinisiatif untuk mengirimkan di satu portal web gitu ya. Satu portal web masih ingat saya pas itu adalah yang agak berat yaitu islami.co itu ya. Itu berat banget dan itu langsung ketolak saya. langsung down ya. Ya karena saya nyadar banget ini ketolak ini. Seminggu nggak ada direspon ya. Kalau islami.co itu sistemnya nggak ngerespon kalau nggak nerima itu. Kemudian di Bincang Syariah juga saya pernah ngirim, itu juga ditolak dengan review gitu. Jadi saya masih newbie banget untuk dunia tulis menulis gitu. Cuma saya itu pengen banget punya tulisan yang bisa dibaca orang gitu. Saya pengen gitu loh. Saya kayak menemukan satu portal namanya arrahim.id itu, saya mulai mengirim ke situ. Itu kemudian tak biarkan, saya nggak ngecek lagi. Nah, kemudian sebulan setelahnya saya coba buka website, kok ada tulisan saya 3 minggu yang lalu. Nah, malah saya nggak tahu gitu kan. Oh, ternyata sudah tayang gitu dan nggak ada beritahuan di email. Nah, memang pas itu arrahim.id itu masih gratis gitu ya, artinya belum ada honorarium untuk penulis gitu. Dan kemudian saya mencoba nulis lagi, pernah ditolak juga, saya nulis lagi, diterima lagi dan sampai ada berapa tulisan itu 15 atau berapa itu sampai 2021 akhir apa 2021 pokoknya. Selama setahun itu kemudian saya belajar juga untuk mengirimkan di mana ya, iqra.id itu juga sampai akhirnya di Ar-Rahim itu mengadakan apa ya, semacam sayembara ya, lomba esai gitu ya, lomba esai. Kemudian saya ngirimkan, coba itu pas itu tentang Gus Dur kalau tidak salah, tentang Gus Dur saya mengirimkan, dilalah 10 besar. Nah pas itu dapat hadiah ya, honorarium dan kaos gitu ya. Nah itu kan saya semakin senang lagi kan, wah saya mulai tidak ikhlas lagi nih nulis nih gitu ya. Akhirnya saya mulai tidak ikhlas lagi nih. Kalau awalnya saya hanya pengen dibaca orang ya, saya kok malah kemudian kok dapat duit ya, enak ya, kayaknya pengen nulis enak lagi ya. Jadi saya mulai nggak ikhlas, pengen di iqra.id nih ya, di iqra.id saya kirim, ditolak, saya kirim lagi, alhamdulillah keterima, diterima. Habis itu jadi di iqra.id ini untuk teman-teman juga ya yang barangkali pengen mengirimkan tulisan-tulisannya juga di portal web biar dibaca teman-teman yang lain itu. Kalau di iqra.id ada honorariumnya cuma nggak seberapa, itu totalannya setiap awal bulan itu ditransfer. Nah itu alhamdulillah ya, setidaknya buat beli kopi lah gitu ya, beli kopi itu alhamdulillah cukup gitu. Jadi saya merasakan nikmatnya menulis. Tapi kemudian saya merasakan nikmatnya menulis itu bukan dari uang yang saya dapat dan materi ya, tapi lebih karena ketika saya menghasilkan satu tulisan
itu saya merasa ada kehidupan baru ya, ada kehidupan baru di ya di dimensi hidup saya ini gitu. Istilahnya apa ya, tambah nyawa, kayak tambah nyawanya gitu gitu. Nah itu yang pada akhirnya tulisan selama pandemi itu kurang lebih 1,5 tahun itu saya kumpulkan, dan ini sebenarnya belum semua ya, belum semua sebenarnya, masih ada tulisan-tulisan yang lain yang tidak saya ikutkan di buku ini. Saya kumpulkan, sebenarnya saya memang tidak niat untuk ngasih ke orang-orang, tidak niat jual ke orang-orang. Saya hanya pengen dokumentasi tulisan-tulisan saya biar nanti dibaca oleh, suatu saat bisa dibaca oleh anak turun saya gitulah ya. Sebenarnya seperti itu, tapi kemudian ya udahlah, iseng-iseng aja, barangkali teman-teman bisa baca tulisan saya, bisa mengkritisi juga gitu kan, sebagai evaluasi saya. Nah, ini di sini ada 19 judul yang kalau menurut saya random banget gitu ya Mbak Hilya ya. Random banget, tidak ada hubungannya antara satu judul dengan judul yang lain, atau saya tidak bisa menyambungkan antara satu judul dengan judul yang lain. Kalaupun sebenarnya bisa disambungkan ya. Tapi memang sengaja saya tidak berusaha menyambungkan satu judul dengan judul yang lain, supaya teman-teman yang berkenan membaca tulisan saya ini bisa membaca artikel saya dari judul manapun gitu. Dari judul manapun gitu. Jadi mulai dari judul tengah ya. Jadi terserah ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 19 judul ya. Ada 19 judul. Nah, untuk inisiatif saya menjadikan satu dokumentasi ini, makanya ini kan saya namakan kumpulan refleksi seorang santri gitu ya. Karena saya memang lebih bangga disebut jadi santri gitu ya. Dan semoga tidak lepas pakaian kesantrian saya gitu. Karena memang isinya kumpulan-kumpulan. Nah, untuk judulnya saya sebenarnya bingung dulu. Ini memang inisiatif saya sendiri judulnya. Karena kebanyakan dari tulisan-tulisan saya ini itu selalu saya hasilkan dan ditemani dengan minum kopi gitu ya. Mungkin teman-teman juga gitu ya. Jadi teman-teman itu pasti punya sisi produktivitasnya masing-masing, atau punya waktu untuk produktifnya masing-masing. Ada yang produktifnya itu ketika sepertiga malam terakhir gitu ya, kayak Ustadz Aris itu kan setiap jam 2 ke atas itu langsung nulis gitu ya, itu produktifnya sih. Kalau saya ngantuk, jam segitu ngantuk. Ada yang juga habis subuh gitu dia produktif, kayak Ustadz Emil Hakim Aba itu kalau habis subuh itu langsung produktif banget. Kalau saya kan tidur lagi gitu ya. Ada yang sisi produktivitasnya itu ya itu sambil ngerokok, sambil ngopi. Nah, saya termasuk yang sambil ngopi gitu ya. Jadi hampir semua tulisan saya hasilkan ditemani oleh kopi. Nah, kenapa kok saya sebut tetesan ya? Tetesan gitu ya. Ini kan kayak unik banget gitu ya. Ya, karena saya merasa isi dari buku ini tuh ya sangat minim banget gitu, sangat sederhana banget, kayak setetes kopi itu yang tidak bisa dirasakan bahkan ya, yang tidak bisa dirasakan. Saya tidak mungkin menamakan buku ini sebagai secangkir kopi karena saya tidak mampu menyuguhkan utuh secangkir. Saya hanya mampu menumpahkan setetes saja, dan itu bahkan bagi banyak orang tidak bisa dirasakan gitu. Makanya saya sebut itu yang kopi. Nah, kemudian dari peradaban PEC ini, karena isi dari buku saya ini kebanyakan adalah isu-isu tentang seputar santri ya, baik itu santri maupun yang dikaji oleh santri, yaitu kitab. Beberapa yang referensinya adalah dari kitab atau literasi itu. Nah, itu makanya saya sebut peradaban PEC ya, karena PEC identik dengan santri. Sebenarnya saya pengen nyebut peradaban sarung, tapi karena ini supaya judulnya bagus gitu ya, belakangnya I dan I gitu ya, ya udahlah PEC aja gitu. Karena
gitu. Dan peci ini kan lambang dari selain lambang dari seorang santri, ini lambang dari pengontrol kita dalam berpikir gitu ya. Pengontrol kita. Jadi kalau berpikir jangan liar gitu loh. Di peci ini, gitu. Jadi jangan liar-liar banget. Gitu ya, Mas Emil Hakim Aba gitu. Nah, nanti coba dibandingkan Mas Emil Hakim Aba, kan pembanding ya. Mungkin itu dulu Mbak Hilya, asal mula terbitnya buku ini ya, yang sebenarnya sudah beri SBN ya, yang di-share tadi kan belum. Itu dulu Mbak Hilya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Fauzi. Dari pemaparannya tadi kita kurang lebih bisa tahu ya apa isi dari buku yang beliau tulis ini, buku Tetesan Kopi dan Peradaban Peci, dan memang dari judulnya saja sudah sudah tercermin kalau Mas Fauzi ini doyan ngopi, hobi ngopi ya. Dan nggak cuma Mas Fauzi aja, mungkin jutaan orang di sana sebetulnya mendapatkan inspirasi dari secangkir kopi itu ya banyak banget. Termasuk saya juga seperti itu sebetulnya ya. Hanya saja mungkin tadi waktu-waktu nulis kita berbeda-beda ya. Kalau saya doyan ngopinya aja, tapi habis ngopi ya nggak nulis. Iya, tapi memang betul sekali dari cangkir kopi ini kita bisa melahirkan banyak sekali karya, karena ya nggak tahu ya kenapa ya kalau udah ngopi tuh inspirasi datang gitu loh. Mungkin sebetulnya itu mungkin bukan hanya dari kopinya saja, tapi mungkin dari memang kecintaan dan semangat Mas Fauzi ini dan teman-teman di luar sana untuk menulis dan untuk selalu belajar gitu. Dengan adanya semangat untuk menulis dan selalu belajar, sehingga Gusti Allah ninggangnya memberikan wasilah kepada secangkir kopi itu mungkin ya. Ya, begitu. Tadi satu yang saya tangkap dari pemaparan Mas Fauzi ini adalah kita nggak boleh malu berkarya, gitu, karena berkarya kok malu gitu ya. Malu itu kalau tidak berkarya gitu. Dan kalau kata Kiai Sahal Mahfud almarhum, almarhumlah itu, karya itu nggak ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak punya karya itu. Jadi karya sekecil apapun itu bagus, indah, dan patut diapresiasi. Begitu ya. Kemudian buku ini isinya adalah kumpulan tulisan-tulisan reflektif ya, dan keren banget ini Mas Fauzi ini bisa produktif di tengah-tengah pandemi COVID. Wah, ini selama pandemi COVID 2 tahun kemarin bisa menghasilkan karya sebuah buku gitu loh. Nah, pertanyaannya kita nih kemarin 2 tahun ngapain aja gitu kan. Ya, ini keren banget. Karena memang di tengah-tengah pandemi COVID yang semua orang kalap gitu, semua orang kehilangan arah untuk ngapa-ngapain, sampai kemudian kita aja yang di pesantren sampai diliburin ya, sudah sepatutnya kita menemukan aktivitas tersendiri, dan syukur-syukur aktivitas itu menghasilkan banyak sekali menghasilkan banyak karya dan manfaat untuk kita. Nah, salah satunya sudah dicontohkan oleh Mas Fauzi ini. Beliau bisa melahirkan sebuah karya berupa buku yang pada hari ini sudah dipromosikan kemana-mana, dan semoga bermanfaat bagi semua yang membacanya. Begitu ya, kurang lebih. Oke, kemudian kita sekarang beralih kepada pembanding. Di sini sudah membersamai kita semua, yaitu Mas Emil. Saya bacakan CV-nya dulu. Beliau bernama lengkap Muhammad Emil Hakim Aba. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir Jepara 3 Agustus 1999. Ya. Dan alamat rumahnya di Jalan Kedung Cino, Lebak, kilometer 10, RT 07 RW 05, Kelurahan Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Nah, kemudian beliau juga bisa dihubungi di nomor HP 0853 2553 7452. Saya ulangi di 0853 2553 7452. Kemudian beliau juga bisa dihubungi melalui
email kangemil.1999@gmail.com. Beliau juga bisa diikuti melalui Facebook Emil Aba dan Instagramnya juga boleh di-follow yaitu Emil_Aba. Nah, Kang Emil juga nggak kalah nih dari prestasi dan pengalaman organisasinya, dan sepertinya karena tadi kata Mas Fauzi ini, Mas Emil ini, saya jadi nyebut Kang ya karena saya ingat gubernur saya Kang Emil. Mohon maaf ya Mas Emil ya, gitu. Beliau juga mempunyai pengalaman organisasi dan prestasi yang tentunya luar biasa karena tadi beliau kata Mas Fauzi, Mas Emil ini juga merupakan teman satu pesantren, mungkin banyak sekali relasi-relasi organisasi yang bareng mungkin ya. Oke, beliau di riwayat pendidikannya di MI Tarbiyatul Ulum Bulungan 2 dari tahun 2004 sampai 2010, kemudian di MTS Miftahul Huda Bulungan Jepara dari tahun 2010 sampai 2013, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah NU TBS Kudus 2013 sampai 2016, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Unisnu Jepara dari tahun 2019. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi anggota Departemen Pendidikan HMPS HKI. Ya. Jadi bisa dikonfirmasi ya HMPS HKI itu apa ya Mas Emil ya? Dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Humas LPPH Unisnu dari 2020 sampai 2021. Pernah juga menjadi anggota Departemen Kaderisasi PAC Ibnu Pakis Aji dari 2020 sampai 2022. Beliau juga pernah menjadi Ketua BEM FSH Unisnu dari tahun 2021 sampai 2022. Kemudian beliau juga menjadi koordinator wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Dema Syariah Nasional pada dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mendatang. Kemudian untuk prestasi Bakultum Nasional OJK Jawa Tengah awal April 2021 dan menjadi juara satunya. Kemudian juara 3 Icon El-Fatih Icon El-Fatih Islamic Public Speaking Talent Internasional Islamic iTalent ya, International Islamic Talent tingkat internasional yang diselenggarakan oleh UITM Malaysia Mei 2021. Wah, ini kiprahnya sudah internasional ya, bukan hanya nasional saja. Beliau juga pernah menjadi juara 1 lomba orasi nasional Korps Galiansi PMII FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 29 Juli 2021. Salam pergerakan ya Mas Emil. Kemudian juara 2 lomba Entrepreneur Showcase International Islamic Youth Camp Malaysia 20 sampai 21 November 2021. Juara 2 lomba Dai Nusantara BEM Unsik Wonosobo tingkat Jawa Tengah dan DIY 24 November 2021. Juara yang terakhir adalah juara 3 lomba esai nasional HMPS PGSD Unisnu 30 Desember 2021. Kemudian beliau juga di samping mempunyai prestasi yang segudang, beliau juga mempunyai keterampilan pertama di public speaking, kemudian content creator, dan juga seorang motivator. Wah, seru banget nih, mudah-mudahan nanti teman-teman termotivasi ya dengan pemaparan dari Mas Emil ini. Kemudian beliau juga punya moto hidup, urip iku sing urup. Ya. Urip iku sing urup artinya menjadi pribadi yang bermanfaat. Dari moto hidupnya saja sudah sangat memotivasi kita semua ya. Oke, demikian biografi dari Mas Emil. Selanjutnya saya kasih waktu 20 menit, mudah-mudahan cukup ya Mas Emil ya untuk memaparkan hasil pembelajaran Mas Emil dari hasil galian Mas Emil dari buku Tetesan Kopi dari Peradaban Peci yang ditulis oleh Mas Fauzi. Monggo silahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar jelas ya, kawan-kawan, rekan-rekanita, sahabat-sahabati semuanya. Ya, jelas. Alhamdulillah, hamdan bila qaya wa syukran bila nihaya, wal khairu wa syarru masyiatillah. Pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena kita tahu kalau kita sehat tidak sempat, kita tidak akan berangkat. Ataupun kalau kita sempat tapi tidak sehat, juga tidak akan berangkat. Gitu ya teman-teman. Tentunya malam hari ini adalah malam yang sangat luar biasa, di mana saya dipertemukan lagi dengan Mas Fauzi. Nah, ini produk asli Jepara ya kawan-kawan ya. Memang luar biasa teman saya yang satu ini. Dan juga para inisiator-inisiator dari Masnawi Institute. Nah, ini Mas Aris Abdul Dukroni dan juga Mas Safdinar Muhammad An-Nur, yang mana keduanya ini memang sangat luar biasa harusnya ini. Ini harusnya ini kalau bisa ini semuanya 4 ini dimasukkan di pamflet sebenarnya ya. Tapi kalau dimasukkan semuanya nanti jadinya malah enggak acara ini ya. Jadi ngobrol nanti. Oke, jadi memang kemarin sempat saya share ke beberapa teman saya, ini sempat ada yang tanya gini, Masnawi Institute itu apa ya? Gitu. Dikira itu perguruan tinggi. Nah, saya tinggal aminkan itu ya. Tapi Mas Aris, Mas Safdinar itu semoga cita-citanya tercapai untuk membuat perguruan tinggi ya Mas ya. Oke. Kemarin sempat dikabari sama Mas Aris kalau saya itu disuruh menjadi pembanding. Nah, ini pembanding ini sebenarnya bukan basic saya ya, karena saya bukan wasit ini. Jadi kayak Smackdown itu kan ada pembandingnya ya kan, satu yang dengan yang lain. Oke. Sebenarnya ini ya Mbak Hilya, moderator yang sangat luar biasa dari Ma'had Ali Kebon Jambu. Nah ya, ini daerah mana Mbak Hilya? Di Cirebon, Mas. Oh, Cirebon itu. Cirebon, Jawa Barat. Indonesia Iya. ya. Oke, luar biasa. Indonesia. Mohon maaf, saya itu orangnya lebih suka santai gitu kayak Mas Fauzi, Mas Aris dan Mas Abdi. Nanti kita forumnya santai aja, yang penting substansinya. Oke. Oke. Siap. Saya juga lihat dari beberapa teman ini banyak sekali 10.000 orang kayaknya ini ya. Luar biasa. Tentunya 1.200. Oh, 1.200 ya. Ya, kalau lebih dikembalikan ya. Oke. Teman-teman semuanya, sebenarnya basic saya ini mana ya, agak beda sebenarnya. Saya itu lebih basic stand up comedy sebenarnya. Kalau penulis itu sebenarnya enggak. Kalau tadi di keahlian saya ada motivator, itu saya tulis, saya salah ternyata. Aslinya itu provokator ya, bukan motivator. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Tadi sempat sindir sama Mbak Hil ya, kalau namanya pengurus HMPS HKI. Nah, ini HKI ini hukum keluarga Islam ya, Mbak. Oh iya. Kalau nggak connect saya. Ini HKI, HWI ya. Kalau dekat tempat Mas Fauzi ini HWI ya. Beda ya teman-teman ya. Tapi sama-sama bisa menghasilkan uang. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa poin yang kemudian bisa tadi kita tangkap bahwasanya Mas Fauzi ini dari kiprahnya termasuk salah satu mahasiswa Corona ya Mas Fauzi ya. Nah, jadi masa S2 ini berkah Corona. Bayangkan kalau tidak ada Corona. Ya tidak usah dibayangkan ya. SPD Mas, sarjana pandemi ya. Oh gitu ya. Kalau teman saya SAG, sarjana alam gaib Mas ya. Oke. Jadi tulisan sebenarnya saya cukup bingung ya. Biasanya kan kalau pembanding ini kan adalah sedikit atau PDF apa itu biar dikirim, biar saya baca-baca dulu ya. Nah, tapi mungkin saya itu dianggap keilmuannya udah di luar kepala, jadi mungkin tidak perlu membaca, langsung bisa menerangkan, mungkin gitu ya, mungkin ya. Ya. Oke, jadi tadi disampaikan ada 19 judul. Pembandingnya. Di mana pembandingnya ya. Ya, mohon maaf jika saya salah pengertian ya. Jadi by the way, teman-teman boleh di on cam kan kameranya biar kita bisa saling memandang, ya kan? Karena wajah ahli surga itu wajah yang penuh bahagia, katanya seperti itu. Info-info gitu ya. Oke, lah terus tadi ada 19 judul di mana di dalamnya itu menerangkan soal peradaban-peradaban peci di mana dihasilkan oleh kaum santri. Jadi kalau hari ini memang penting ya bagi seorang santri itu ya menulis ya, tidak hanya merokok. Gitu ya. Jadi
teman-teman yang ada di sini, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal adalah beliau Dr. Ali Mustafa Yaakob. Kalau teman-teman kenal, itu kalau sama saya masih saudara ya teman-teman. Soalnya dulu pas ada acara itu beliau bilang, halo saudara-saudara, oh ya berarti masih saudara. Itu beliau bilang seperti ini, dawuhnya beliau itu Dr. Ali Mustafa Yaakob, wala tamutunna illa wa antum katibun. Gitu ya. Jadi wala tamutunna lan ojo podo teman-teman mati sapa sira. Nah, jarine Kang Sardinar kaya ngono ya. Illa wa antum katibun, kejaba sira kabeh itu seorang penulis. Kan ya. Berarti ini sudah diamalkan oleh Mas Fauzi, Mas Sardinar, Mas Aris dan teman-teman yang lain karena sudah lulus S1-nya. Dan saya belum lulus, berarti saya belum mengamalkan. Nah, ini kan nah, mohon doanya teman-teman ya. Saya masih semester 6 ini ya. Karena saya ini termasuk kaum milenial, otak kolonial. Gitu. Jadi ada juga kata-kata itu seperti ini. Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu manafa'a. Jadi ilmu itu bukan yang kita hafalkan, tapi ilmu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Gitu ya teman-teman. Maka dengan tetesan-tetesan tulisan yang telah diteteskan oleh Mas Fauzi dalam kertas putihnya, ini adalah bagian dari sebuah karya yang sangat luar biasa. Tentunya akan menjadi sejarah bagi Mas Fauzi. Nah, namun mungkin yang menjadi catatan bagi saya adalah mungkin untuk bukunya bisa segera ditransfer ke saya, Mas, biar ini lebih bermanfaat lagi. Nah, ini penting ya, karena saya juga kalau disuruh meresensi ini bingung ini ya, ini kelebihannya apa, ini kekurangannya apa gitu. Kalau saya kira kalau Mas Fauzi sih kalau dari dulu sih lebih banyak kelebihannya, tapi lebih banyak saya tetap ya, Mas Fauzi. Enggak ya, ini cuma beneran. Gitu. Oke, tentunya saya juga terinspirasi dari Mas Fauzi. Kita juga dulu tuh sering jadi saya awal kenal Mas Fauzi di pondok itu ya saya langsung kenalan. Jadi kita itu lalu jalan-jalan ke Menoro sama Mas Sutat ya, Mas siapa nama, Mas Rizal ya, ini juga kayaknya dia udah menjadi seorang filosofis ya kayaknya itu di Semarang. Nah, berkah daripada pandemi ini itu ibarat seperti kopi teman-teman. Nah, seperti ini pembahasan malam ini ya. Saya itu agak merangkai kata itu berkah pandemi itu seperti kopi, ya kan? Pahit tapi banyak nikmatnya. Itulah. Jadi kalau kata-kata malam hari ini saya dipesani dari Mas Sardinar, Cak nanti jangan lupa kata-kata ya Cak. Siap Mas Teh, saya kan bilang gitu ya. Jadi kata-kata malam hari ini itu jadilah seperti kopi malam hari ini, meskipun sendiri namun tiada henti untuk memberikan ketenangan dan inspirasi. Nah, gitu ya. Jadi kata-kata malam hari ini ya. Info lah ya. Ini Kuotis malam minggu ya Mas. Minggu. Ya, tetap seru, tetap lucu malam minggu walaupun keadaan sedang sendu. Itu. Kemudian ada sebuah kata-kata. Ini kan karena ini mungkin itu ya Mbak. Kalau dibedah bukunya Mas Fauzi ini meskipun hanya 19 judul, namun dia itu apa ya? Saya kira itu melewati hal-hal yang sangat luar biasa selama 2 tahun. Ya kan? Karena Mas Fauzi tadi udah ikut lomba IC, kemudian ada lomba-lomba dari beberapa lembaga yang sangat luar biasa, yang kemudian sampai terinisiatif, wah lumayan ini kalau nulis dapat duit lah. Ini kan akhirnya kemudian beliau alhamdulillah diberikan kesadaran lagi untuk kembali ke jalan yang benar ya kan. Nah, maka benar dikatakan bahwasanya khairu jalisin fi zamani kitabun, ya kan? Maka teman teman akrab yang paling baik di era saat ini adalah memang buku. Nah, atau bisa dimaknai adalah memang buku itu digunakan untuk membaca. Saya juga pernah mendengar salah satu seminar yang diisi oleh Mas Fauzi juga. Jadi meskipun saya temannya itu saya juga follower beratnya ya. Kalau follower ringan ini kurang berat ya. Jadi beliau pernah mengatakan seperti ini. Jadi kalau kita ingin menulis ya membaca gitu. Ya, nadanya seperti itu juga. Kalau kita ingin menulis ya harus membaca. Kalau kita hanya menulis tanpa membaca ya nggak bisa. Harus menulis itu ya pengen menulis ya harus membaca. Gitu ya Mas Fauzi ya. Nah, kemudian saya itu juga sering kali membonceng Mas Fauzi ini, dia juga sering cerita. Saya bilang, Ji, ini gimana caranya nulis gitu ya? Saya juga pengen gitu.
Ya, soalnya kalau saya nulis itu cuma kata-kata, kalau kalau kata Mas Dinar seperti itu ya, cuma kata-kata. Hanya bentuk realita, retorika yang terkadang belum bisa diimplementasikan dalam dunia nyata. Nah, ini kan juga itu ya kurang bermanfaat, tapi nggak apa-apa. Berawal dari kata-kata terkadang akan membuahkan sebuah karya. Gitu. Kemudian ketika tadi kita cukup tertarik dengan yang disampaikan Mas Fauzi, di mana dia itu di masa-masa pandemi itu kemudian memanfaatkannya untuk mendaftar S2, yang kemudian tadi banyak sekali peluang-peluang yang kemudian bisa digunakan sebagai ladang berjuang, ya kan? Kalau hanya soal uang, nah itu jangan terlalu dipikirkan kawan-kawan. Tapi kalau niatnya berjuang, hanya soal uang pasti banyak peluang. Oke, gitu ya. Memang pun kata-kata Mas Teh, gitu ya. Oke, kemudian tadi juga disampaikan bikin blog, kemudian yang paling bagus dari Mas Fauzi ini juga memang setiap tulisannya itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi di-share juga di dalam story. Nah, seperti halnya banyak tulisan-tulisannya yang dimuat di Ar-Rahim ID itu ya. Nah, saya insya Allah rencana membuat Ar-Rahman juga ID itu, tapi belum tahu kapan, biar bisa mengimbangi Mas Fauzi, karena saya di sini pembanding ya kan. Gitu. Jadi kemudian, nah ini ada cerita keren tadi dari Mas Fauzi. Nah, banyak sekali. Ar-Rajim ID. Kayak mau, ya. Gimana Mas Fauzi? Ar-Rajim ID aja. Ar-Rajim ya, ini syaitonir rajim ini sepertinya ya. Ini Mas Fauzi memang suka kayak gitu ya. Oke, semoga tidak termasuk dalam golongan waladhdallin ya. Oke. Nah, oke lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang paling perlu untuk kita pelajari hari ini itu banyak di antara teman-teman kita yang bergabung pada malam hari ini itu sebenarnya adalah bagaimana sih cara kita itu bisa menulis secara konsisten dan kontinu sehingga bisa membuat karya sebuah buku seperti yang sudah dibuat oleh Mas Fauzi dan juga Mbak Hilya. Nah, ini Mbak Hilya ya. Tadi Mas Fauzi tetesan kopi dari peradaban peci. Oke, dari Mbak Hilya juga ini karyanya luar biasa ini ya. Penulis buku Santriwati Berbicara. Wah, ini Santriwati Berbicara ya. Nah, ini kalau ini sebenarnya saya itu juga bingung ya Mbak ya. Santriwati itu asal bahasanya dari apa ya? Nah, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting substansinya, gitu ya Mbak ya. Santriwati. Nggak apa-apa Mbak Hilya ya. Tapi kita kasih plus dulu luar biasa Mbak Hilya. Jadi berawal dari hal-hal yang mungkin kesannya itu biasa, suatu saat menjadi luar biasa karena semua itu hanya soal masa. Ya, gitu ya intinya. Nah, kemudian saya yakin dari Mas Fauzi dan Mbak Hilya ini ketika dulu menuju karya-karya yang sangat luar biasa yang kemudian bisa dikonsumsi banyak orang hari ini, itu tentu melewati sebuah perjuangan yang pedih dan perih. Nah, pasti itu ya Mbak ya. Nah, apalagi tadi sempat Mas Fauzi ini sering nulis ditolak di beberapa laman, ditolak perempuan, ditolak laman bukan perempuan ya. Itu ya. Kalau perempuan kayaknya iya juga. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pasti ada kendala-kendala yang kemudian terkadang mengecilkan atau menciutkan niat hati untuk meneruskan sebuah tulisan. Namun, ini saya juga teringat salah satu kutipan kata-kata. Nah, ini kata-kata lagi, pokoknya full kata-kata ya Mas Abdinar ya. Jadi pernah dikatakan seperti ini. Al-mustahilu sakhratun sulbatun tatakassaru tahta darabatil azimah. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi biar teman-teman ini biar dengar ya. Al-mustahilu sakhratun sulbatun tatakassaru tahta darabatil azimah. Ya. Mustahil adalah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan-pukulan tekad yang bulat. Ya, ini pasti ya sesuai yang dirasakan oleh Mas Fauzi dan Mbak Hilya. Jadi mustahil adalah sebuah batu keras yang dapat hancur oleh pukulan-pukulan tekad yang bulat. Makanya di dalam kitab Al-Imriti, nadam awal-awal itu dikatakan idil fatahas ba'tiqaduhu rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seperti itu ya. Jadi memang pemuda itu kalau misal pengen membuat sebuah karya itu ya harus yakin gitu loh. Jangan kakek berpikir sangat tulis gitu ya Mas Fauzi ya. Jadi gitu. Mungkin banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kemudian ditorehkan oleh Mas Fauzi ketika semuanya berawal dari hobi, yaitu mengunjuk kopi. Ya, itu Mas Fauzi ya.
Jadi Mas Fauzi kan sukanya ngopi ya. Kalau saya lebih suka susu daripada kopi. Ya gitu ya teman-teman ya. Saya kira kaum Adam memang sukanya susu daripada kopi. Yang berat itu kalau kopi susu, ya kan? Jadi nggak jelas itu kadang meremelek gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman ini bisa kemudian banyak mengambil hikmah dari kiprahnya Mas Fauzi. Jadi satu buku ini itu kan di dalamnya tidak langsung terstruktur satu judul ya kan, tapi ada 19 judul. Ini memberikan motivasi bagi kita bahwa kesempatan untuk membuat sebuah buku itu tidak kemudian langsung dalam satu judul selesai, tapi bisa kemudian 19 judul bahkan 20 dan berapa puluh judul. Sehingga tema berbeda nggak apa-apa, yang penting tema umumnya masih nyanda ya kan. Nah, makanya ini saya juga sebenarnya ini ya kembali kepada tadi, saya pengen tahu nih 19 judul apa aja ini ya, tentang santriwati atau tentang kaum peci atau tentang kaum ngopi yang utang di warung atau seperti apa, ini saya nggak tahu. Saya juga teringat teman saya, ini salah satu mahasiswa Unisnu juga, dia itu pernah membuat sebuah torehan tulisan yang kemudian dikirimkan ke Jakarta, yang pada akhirnya itu dia mendapatkan award sebesar 15 juta. Yaitu juga soal peci santri, peci kusam kayaknya, peci kusam gitu. Ya memang peci ini barokahnya banyak ya. Untuk salah satu yang disampaikan Mas Fauzi tadi adalah untuk mengontrol pikiran biar tidak liar. Nah ini saya sudah tahu muaranya yang disampaikan Mas Fauzi. Liarnya kemana saya sudah tahu nih ya. Ya karena saya itu peka kalau hal-hal seperti itu ya. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Hilya. Jadi intinya memang secara umum basic dari seorang santri ini kalau diartikan itu ya, santri itu adalah singkatan daripada senajan sederhana tapi akeh sing ngantri. Ya, kata Mas Dinar seperti itu. Soalnya Mas Dinar itu juga bentar lagi Mas ya katanya ya. Bentar lagi ini. Ya, semoga Mas Fauzi juga ini pokoknya luar biasa sekali. Mungkin itu dulu Mbak Hilya, jadi nggak usah berlama-lama soalnya nanti kalau tambah lama tarifnya makin mahal ya, karena juga ini pertalite juga cukup susah ya kan. Gitu. Jadi kita bisa lebih soalnya kami yakin untuk forum malam hari ini banyak di antara teman-teman ini yang sangat lebih luar biasa juga, yang memiliki basic-basic yang berbeda, namun sebenarnya memiliki karya-karya yang sama. Sama maksudnya apa? Sama-sama bisa bermanfaat di masyarakat. Gitu ya. Jadi entah itu dengan menulis, entah itu dengan berbicara ataupun dengan apa, itu silakan teman-teman kembangkan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Itu ya teman-teman. Untuk kata-kata terakhir, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat sama. Terima kasih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Emil. Ini dari awal beliau ngomong sampai akhir saya nggak berhenti ketawa. Sebetulnya Mas Emil mohon maaf, sebetulnya saya udah dikonfirmasi sama Mas Aris sama Mas Dinar tadi sore ya. Akhirnya nanti bawa acaranya santai saja karena nanti ini pembantinya kocak banget. Oh iya kata saya tuh, cuma kebetulan kalau saya nggak punya skill seperti Anda. Jadi mohon maaf kalau dari awal agak serius, tapi sebenarnya saya juga nggak serius banget sih, gitu. Tapi soalnya ketika itu proses ya Mbak ya. Iya. Proses soalnya. Siap. Jadi kita proses bareng-bareng ya untuk serius. Tapi ketika, Masya Allah, ketika Mas Emil masuk forum ini pecah gitu. Jadi jadi sulit ya Mbak. Oh gitu. Sepertinya ada yang nggak setuju dengan statement saya tadi. Oke, jadi pecah ya teman-teman, jadi seru banget. Dan saya juga tadi sebetulnya dari awal nggak terlalu tegang sih, cuma emang ya begitulah. Tapi setelah Mas Emil masuk ini serius jadi pecah banget, dan Masya Allah beliau di samping membuat kita semua ceria pada malam Minggu Sendu ini juga memaparkan beberapa poin penting yang perlu banget buat teman-teman ketahui. Di antaranya kalau saya boleh menyimpulkan ya Mas Emil ya, walaupun tadi saya ketawa-ketawa, alhamdulillah sempat mencatat beberapa poin yang Anda sampaikan.
Di antaranya tadi menurut Mas Emil bahwasanya santri itu perlu banget untuk menulis. Jelas ya, karena sebetulnya gerakan literasi itu banyak sekali dilakukan oleh para ulama-ulama, oleh para kiai-kiai kita, oleh pada bunyai-bunyai kita itu banyak banget dilakukan oleh beliau-beliau dan santri itu ya sehari-harinya itu ya sebetulnya menulis gitu kan. Kita kan tiap hari ngaji itu maknani apa namanya? Nyarahi kita, menulis keterangan-keterangan dari kiai. Nah, itu sebetulnya kita juga menulis gitu dan maka sebetulnya bukan sesuatu fenomena yang aneh kalau misalnya hari ini banyak sekali santri yang menghasilkan karya tulis. Sebetulnya bukan fenomena yang aneh, hanya saja karena gerakannya ternyata belum terlalu masif. Nah, ini teman-teman yang sudah memulai seperti Mas Fauzi dan juga teman-teman yang lain di luar sana dan juga mudah-mudahan Mas Emil bisa segera menyusul ya. Dan menyusul kepelaminan ya Mas ya, tapi menyusul melahirkan sebuah karya. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi dan saya yakin di luar sana banyak sekali sebetulnya teman-teman santri yang sudah memiliki banyak karya tulis hanya saja belum percaya diri atau belum apa ya, belum mampu atau belum mendapatkan akses untuk menampilkan karyanya seperti Mas Fauzi pada hari ini. Nah, mungkin tugas-tugas teman-teman yang sudah apa sih berkarya juga nih untuk motivasi teman-teman yang lain nih. Salah satunya melalui Masnawi Institute ini ya. Kalau misalnya Masnawi Institute kedepannya terus mengadakan bedah buku, di mana buku-buku itu ditulis oleh santri-santri, ya mudah-mudahan juga bisa menginspirasi santri-santri di luar sana yang belum menulis untuk segera menuliskan ilmu-ilmu pengetahuannya selama di pesantren. Itu simpel banget sebetulnya ya. Hanya saja memang untuk menuju ke sana kita harus melalui proses karena kita nggak akan lepas dari proses begitu ya. Jadi penting banget kalau menurut Mas Emil dan juga tadi menurut Mas Fauzi gerakan literasi ini dicanangkan di ranah pesantren gitu karena kita sebetulnya lahir dari dunia literasi yang sebetulnya sangat kental dengan dunia pesantren begitu. Nah kemudian tadi Mas Emil juga berkata bahwasannya berkah pandemi itu seperti kopi gitu, pahit tapi banyak hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya ya ini apa sih buku yang telah dilahirkan oleh Mas Fauzi ini dan ya betul sih sebetulnya dan kebetulan buku saya juga dulu terbit di pandemi juga 2021. Nah, itu terbit di tengah-tengah pandemi. Dan Masya Allah, benar ternyata berkahnya pandemi ini meskipun 2 tahun kita sempat galau, nggak ngapa-ngapain, tapi sebetulnya ketika kita mau bergerak, di situ akan banyak sekali jalan ya. Kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Emil dengan apa sih isi dari buku Mas Fauzi ini yang dimana bisa dikatakan random ya karena tidak diurutkan secara tematik atau tidak dikelompokkan secara tematik ini memberikan ilmu, pengetahuan dan pengertian kepada kita semua yang baru belajar menulis bahwasannya kesempatan untuk menulis itu atau kesempatan untuk membuat buku itu tidak harus tersistem atau terurut ataupun tidak harus rapi. Tapi ketika teman-teman memang ingin menulis, ingin berkarya, ingin menerbitkan karyanya, teman-teman bisa kapan saja melakukan itu. Tidak harus menunggu, aduh buku saya udah bagus belumnya, aduh tulisan saya sudah benar belumnya, aduh harus diurutkan seperti ini, seperti itu, nggak harus gitu. Karena selagi teman-teman mau, maka teman-teman di situ akan menemukan jalan sendiri. Nah, seperti yang dilakukan Mas Fauzi ini gitu. Dengan tidak disistematis atau tidak dibikin tematiknya buku ini membuka jendela untuk kita semua bahwasanya kita bisa berkarya dan menulis dengan bagaimana saja. Begitu ya kira-kira ya. Oke, terima kasih Mas Emil. Terima kasih juga Mas Fauzi sudah memaparkan sedikit, saya bilang sedikit ya, atau kalau untuk menyesuaikan dengan bukunya saya bilang setetes ya, setetes tentang buku Tetesan Kopi dari Peradaban Peci ini. Saya sendiri yakin kenapa tadi Mas Fauzi dan Mas Emil baru menyampaikannya setetes karena kita pengen bikin teman-teman yang lain penasaran nih ya. Kita pengen bikin teman-teman yang lain penasaran dengan apa saja sih sebetulnya sisi lain dari buku ini atau apa saja yang pengen teman-teman ketahui dari buku ini, dari penulisnya ataupun dari sisi lainnya. Nah, maka dari itu
saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung. Ini mumpung penulisnya ada di hadapan kita semua, meskipun kita bermuajah melalui online ya. Ini mumpung ada penulisnya, silakan teman-teman bisa bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya dulu, silakan. Ya. Sebutkan nama ya, nama dan asal deh. Oke, monggo. Oke, Mas Abror. Ya, killernya Mas, killernya. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya, Mas Emil, Mas Fauzi. Ini dari Mas Abror di Semarang. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara Anda berdua nih, Mas Emil sama Mas Fauzi? Ini mohon maaf ya, Mas Emil, Mas Fauzi tadi saya sebut Mas Emil dulu, padahal di sini narasumber utamanya sampean. Oke, bagaimana cara Mas Emil dan Mas Fauzi ini memanajemen waktu sehingga dengan tadi ya pengalaman organisasi, kemudian kegiatan dan prestasi yang sedemikian rupa, sampai kemudian Mas Fauzi sendiri bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, itu sebetulnya menjadi apa ya? Menjadi keresahan juga sih untuk saya dan mungkin orang-orang di luar sana gitu. Kok bisa gitu konsisten seperti itu, tapi dengan waktu kita yang hanya 24 jam. Nah, silakan. Mas Emil dan Mas Fauzi mungkin bisa memberikan pencerahan-pencerahan dan motivasi-motivasinya. Monggo ke Mas Fauzi dulu ya, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Hilya. Mungkin Mbak Hilya ini dari pertama tertawa karena Mas Emil Hakim Aba, mungkin suatu saat bisa berkeluarga. Apalagi namanya sudah sama-sama Hilya dan Aba. Gitu ya. Saya juga bisa berkata-kata kayak Mas Hakim Aba gitu ya. Apa nyambungnya ya? Jadi mohon maaf ini. Oke. Nggak apa, saya kata-katanya nggak nyambung Mbak emang. Emang untuk masalah berkata-kata ini Mas Emil Hakim Aba ini jagoannya gitu ya. Sejak di pondok dulu ya. Jadi gini, Mas Emil Hakim Aba ini juga selain teman dekat saya ya, tahu bentuk tidur saya seperti apa gitu ya. Itu saya juga banyak terinspirasi sama Mas Emil ini. Saya teringat beliau, teman-teman perlu diketahui ya, beliau ini adalah penghafal 1002 bait alfiyah. Nggak tahu kalau sekarang sudah mantan penghafal ya. Karena lupa gitu. Nah, itu saya masih ingat beliau itu dulu itu masuk di satu lembaga saya dengan saya itu baru aliyah ya, baru aliyah. Gitu. Jadi yang MTS itu dia belum masuk. Tapi ketika dia aliyah masuk, itu dia langsung ngegas itu hafalannya. Hafalannya langsung ngegas sampai dia 1002 hatam dulu. Sedangkan saya itu yang sejak dari MTS itu belum hatam. Kemudian saya melihat dia,
Ya cara Jawane Mas Emil ini kan dulu pas di pondok kan kecil mertingil gitu kan. Nah, itu saya ngeliat dia tuh, wah ini bocah cilik ini kok sangar temen toh, wis cepet banget apalane gitu ya. Nah, saya terinspirasi itu sama dia. Ya udah pokoknya saya nggak boleh kalah nih sama Mas Emil nih dalam soal hafalan alfiah nih. Habis itu beberapa bulan setelahnya alhamdulillah saya bisa menyusul dan sekarang sudah menjadi mantan penghafal juga karena sudah banyak lupa baitnya. Mungkin beda dengan Mas Aris dan Mas Afdinar ini masih ngelotok. Kalau saya sama Mas Emil ini kayaknya ngelotok hafalannya ya. Yang ngelotok itu makanya hilang itu yang ngelotok ya gitu. Nah ini luar biasa sekali Mas Emil Hakim Abai ini secara tidak langsung memberikan motivasi pada saya ya. Nah terkait pertanyaan Mas Aris ini terkait manajemen waktu ya. Saya sebenarnya juga seperti manusia biasa ya, artinya sering males-malesan gitu ya. Sering tidak beraturan waktunya, kemudian saya ini juga gitu. Cuma semenjak saya S2 ini terutama ya semenjak pandemi lah itu ya. Tentu saya memang sengaja belajar untuk berusaha untuk memanajemen waktu saya gitu. Manajemen waktu saya dengan baik. Itu saya berangkat teringat sekali dari dawuh dari Simbah Wahid Hashim ya. Ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ayah dari Gus Dur, itu beliau punya satu bait itu yang bagus sekali yang sampai sekarang saya masih ingat yaitu idza fatani yaumun walam astani yadan walam aktasib ilman famada kamin umri. Jadi ketika suatu hari itu telah selesai tanpa kita menghasilkan satu ilmu atau satu karya, maka apa gunanya waktu kita itu ya. Jadi idza fatani yaumun walam astoni yadan. Astoni yadan itu maksudnya berkarya. Walam aktasib ilman, dan saya tidak meroleh ilmu, famada kamin umri. Jadi untuk apa umurku gitu. Nah, itu sangat menyentuh sekali buat saya. Jadi saya memang berusaha bagaimana setiap hari saya itu harus ada hal yang bisa saya dapatkan, hal baru yang bisa saya dapatkan, baik itu berupa ilmu, bermanfaatan maupun uang gitu ya kalau untuk sisi materialnya seperti itu. Walaupun itu belum terlalu intens gitu. Nah, itu yang menjadi kunci yang menjadi prinsip saya selama hidup di akhir-akhir ini ya gitu ya. Karena dulu juga saya kemudian gitu. Dan tadi Mas Aris bilang, Mas Fauzi ini secara organisasi juga produktif, tapi akademiknya juga produktif karena kebanyakan kan yang aktif di organisasi mungkin akademiknya akan terganggu gitu ya. Jadi saya mengorientasikan organisasi yang saya nahkodai itu memang untuk satu hal yang produktif, yang menunjang dengan keilmuan-keilmuan kita gitu.
Jadi saya dengan teman-teman di organisasi itu ya sering berdiskusi tentang apa nih, kita mau bikin apa nih, ya, kita mau bikin apa, atau sering gojol-gojolkan gitu. Kalau ada istilahnya fastabiqul khairat tuh ya kita sering nanya gitu ya, kamu sudah terbit di jurnal mana nih, ya, karena kita akademisi ya S2, jadi ada tuntutan untuk publishing artikel di jurnal gitu. Jadi setiap hari nanya, sudah terbit di jurnal Citadu apa belum? Aku lo sudah gitu kan. Jadi kayak gitu ya, melalui hal-hal yang terkesan kayak sombong ya, tapi sebenarnya itu kalau dalam circle yang sudah dipahami itu membuat kita semakin terpacu, harusnya seperti itu. Nah, jadi memang butuh kemauan ya, butuh kemauan untuk berusaha konsisten. Tapi kalau dibilang konsisten, saya juga masih belum konsisten gitu, Mas Aris, dan masih berusaha gitu. Bahkan kalau sekarang saya lebih fokusnya ke mungkin tulisan-tulisan ilmiah ya yang menunjang akademik saya. Jadi kalau tulisan-tulisan yang termasuk saya bikin jadi buku ini, mungkin saya untuk akhir-akhir ini memang jarang menulis buku-buku reflektif seperti ini atau menulis artikel-artikel reflektif seperti ini. Saya lebih ke tulisan-tulisan ilmiah yang jurnal. Kebetulan saya juga saat ini diamanahi menjadi editor jurnal atau mengelola satu jurnal ilmiah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi seperti itu. Tapi untuk membaca mungkin saya masih tetap senang ya membaca itu. Artinya apalagi untuk era sekarang ini yang mungkin sangat begitu mudah apapun kita dapatkan gitu ya. Jadi kalau santri ya, teman-teman santri ini hidup di zaman sekarang kok tidak bisa atau tidak punya karya, itu bisa dibilang rugi gitu ya. Karena apa? Apapun kita bisa mendapat. Mas Fauzi, sorry, mikrofonnya mati. Bisa dinyalain lagi? Sekarang kameranya juga mati. Masih terhubung, Mas Fauzi? Terputus ya? Oke. Sambil menunggu Mas Fauzi, kita ke Mas Emil dulu. Ya, perlu diulang nggak Mas Emil pertanyaannya? Apa sudah paham? Gimana Mas Emil? Halo. Suaranya belum muncul nih. Halo, sudah muncul apa belum? Oh iya, oke, sudah muncul. Oh, Silahkan. jadi sebenarnya ini pertanyaan ya banyak orang ya. Ini kalau seperti para orang-orang Tibet ini mengatakan kalau cara membagi waktu ini ya memang prioritaskan dulu mana kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda terdekat. Mungkin seperti itu yang Mbak Hila ya, itu kalau kebanyakan. Namun gini Mas Aris, ini jujur ini kalau nggak bolo surat tak sampai, kalau nggak teman ini nggak tersampaikan. Gini, tapi saya beda dengan orang-orang seperti ini. Kalau saya gini Mbak, gimana sih kalau kuliahnya akademisnya dapat, organisasinya dapat, prestasinya juga dapat. Sebenarnya saya juga nggak pinter-pinter amat bagi waktu. Tapi yang penting satu kalau bagi saya, yang paling penting ini bisa dicatat teman-teman adalah
karena saya ini kan dulu itu mondok setelah karena saya kan gap year ya 3 tahun saya ke Salatiga untuk mengais nasib, ya kan. Nah itu saya ke Salatiga, kemudian 3 tahun saya dijauhi orang tua saya untuk pulang ke Jepara karena saya di Salatiga itu supirnya Mbah Yai, di rumah juga nyupir, tapi nyupir itu ambil kelapa di kebun itu ya, sama nyupir padi di sawah itu. Nah, lah apa? Saya itu juga heran terkadang banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang menjumpai hidup saya, seperti prestasi yang terkadang itu saya itu kadang malah siap-siap persiapan dada atau apa, entah itu essay, entah itu pas public speaking atau itu banyak sekali ya yang hal-hal ternyata saya begini sekarang.